Henshin! Melanjutkan intensitas dari episode kemarin dengan kemunculan Kamen Rider Dread dan juga terkena mentalnya para protagonis di Gachard, apakah episode 1 ini tetap menarik? Jadi mari kita cari tahu dan juga kita bahas. Ini Ana ngomong dulu aja di awal ya. Menurut Ana pribadi, episode kali ini jauh lebih menarik dibanding episode kemarin. Jadi naik turunnya, kocaknya juga ada. Sampai akhir episode ini tuh dibikin cukup berkaca-kaca lah Ana ya. Jadi paket komplit yang mantap pokoknya. Yang berarti ini adalah episode Gachard terbaik sejauh ini. Ini subjektif. Menurut Ana ini yang terbaik teman-teman sejauh ini ya. Jadi simak pembahasan Ana sampai habis. Karena seperti biasa Ana itu pengen ngasih beberapa tambahan yang patut disimak mengenai semua yang sudah kita bahas. Jadi langsung saja kita bahas Kamen Rider Gachard episode 13. Awal episode kita itu udah disambut dengan mimpi buruk Hotaru, di mana Kamen Rider Dread yang meneror para manusia ya, terutama siswa-siswa di sekolahnya si Hotaru. Yang terburuk di sini ketika si Hotaru ini tuh ingin menyelamatkan sahabat baiknya, yaitu si Ryoka Jiki dari Kamen Rider Dread yang meneror ya. Dan juga di situ si Hotaru itu berubah menjadi Kamen Rider Gachard ngelawan si Dread, malah si Sabimaru yang mati di sini. Jadi pengawalan yang bagus ya, diiringi juga dengan scene yang serba gelap yang aduhai. Jadi cukup kerasa lah ini tuh kayak sebuah mimpi buruk imbas dari kejadian kemarin yang bikin terngiang-ngiang. Nah, berikutnya juga menarik ya dan juga membuka teori baru dari praduga kita, di mana Minato Sensei itu melaporkan kejadian genting ini ke para petinggi alkemi. Para petinggi alkemisnya di sini ya masih dibuat semisterius mungkin, di mana di sini ada 3 orang ya yang terdengar sudah cukup uzur dan mengenakan jubah hitam semua ya. Jadi laporan-laporan penting dari Minato Sensei antara lain yaitu perihal Mbak Shiori Harima yang menjadi mata-mata dari Three Dark Sister dan juga banyak memberikan blank card untuk membantu mereka. Dan kedua, perihal Sabimaru yang merupakan salah satu siswa Akademi Alkemi yang disandra oleh Three Dark Sister dan dijadikan paksa menjadi Kamen Rider Dread. Nah, adanya harapan untuk menanggapi atau memberikan bantuan untuk masalah serius ini, respon para petinggi ini tuh malah di luar dugaan. Jadi mereka itu mengacuhkan soal permasalahan ini dengan respon yang sangat tidak dewasa untuk seorang petinggi gitu loh ya. Nah, pertama karena katanya itu nggak dapat laporan. Mungkin disangka si Minato Sensei ini tuh ngibul ya. Dan kedua disuruh nyerah aja. Ini ya aduh kayak gitu banget gitulah jawabannya, kayak ya sebenarnya kayak kebaca banget gitu ya. Disuruh nyerah aja karena katanya ya dianggap mustahil lah nyelamatin Sabimaru, di mana kasus ini katanya dianggap sangat berbahaya. Nah, dari jawaban ke-1 dan ke-2 aja ini berasa kayak udah bertolak belakang gitu ya. Jadi ini scriptingnya gimana sih ya? Jadi malah para petinggi ini tuh mengalihkan pembicaraan dengan nyuruh Minato Sensei cepet-cepet kumpulin para kemi ini yang tersisa sebelum akhir tahun. Nah, dari sini aja kayaknya udah ada tujuan selanjutnya nih ya, ngumpulin para kemi dan juga nanti dipakai sama si para petinggi ya. Nah, dari kacamata kita para penonton, ngelihat tampilan para petinggi aja ya udah sangat mencurigakan lah ya. Dan dengan jawaban-jawaban mereka ini sebenarnya nggak terlalu mengagetkan sih ya. Ya kan kayak gimana ya, kayak wah tuh kan jahat gitu ya. Jadi kelihatan banget lah dari jawaban-jawabannya. Emang daleman organisasi alkemi sendiri aja banyak orang-orang yang nggak beres gitu ya. Bahkan dugaan Ana mereka ini tuh ya aliansi dari Three Dark Sister juga ya. Mungkin buat sebagian agak bosen gitu ya dengan tema mata-mata ataupun konspirasi dalam organisasi. Tapi coba kita lihat dulu beberapa eksekusi soal ini ke depannya bakalan kayak gimana ya. Kalau dibuat kelam di mana mereka itu digambarkan seperti menyembah ke satu kepala atau sekte tertentu ya bakalan oke sih ya. Dimana ya kayak si Mbak Shiori Harima itu kayak mengagungkan banget ke si Three Dark Sister ya. Jadi walau terdengar simpel tapi coba ya kita buka teori dan diskusi juga soal ini ya. Gimana menurut kalian soal para petinggi ini? Jadi Minato Sensei juga sebenarnya ya nggak bego-bego amat sih ya. Di episode sebelumnya kan dia bilang ya emang mau lapor ke para petinggi walaupun mungkin hasilnya itu nihil. Jadi soal respon para petinggi ini juga udah ada di probabilitasnya dia gitu. Kecurigaan kedalaman organisasi ini juga udah tercium dari seorang mas bengkel Akakurogan Spanner ya. Jadi udah 2 karakter nih ya yang tahu jeroan organisasi alkemisnya ini tuh seperti apa. 3 mestinya sih ya, sama Bapak Kugimiya. Ini sih ya prediksi Ana aja ya. Ya kalau memang dia itu di pihak yang baik ya.
ya dia juga udah tahu dan pintar gitu soal ini ya. Justru dia itu orang terdepan kayaknya yang mau membongkar kebusukan soal ini juga bisa teman-teman ya. Asalkan dia itu di sisi yang baik atau di pihak yang baik. Jadi semoga si Bapak Kugimiya juga bisa jadi sosok yang krusial di bagian membongkar jeroan atau busuknya si organisasi alkemis ini ya. Nah, di sisi lain, kita juga diperlihatkan dengan Sabimaru yang benar-benar mental breakdown juga ya, setelah dijadikan Sandra dan dipaksa menjadikan Dread oleh Three Dark Sister. Pokoknya kayak orang udah mau mati lah itu ya. Lemes-lemesnya itu dapat banget di sini ya, orang stresnya dapat banget di sini. Nah, para karakter juga masih pada galau seperti Hotaro, Rinekudo, dan juga Icho Renge ya. Jadi Hotaro itu mengambil kesimpulan kalau X gacha libur yang baru aja dia dapatkan itu bisa jadi kunci buat nyelamatin si Sabimaru, tapi dia itu masih bingung gimana caranya. Di fase seperti ini, Hotaro itu mendapatkan dorongan dan pencerahan dari ibunya untuk tetap mencari jawaban. Akhirnya ada peran seorang ibu nih ya di sini ya. Sebenarnya nggak impactful banget sih ya, kalau menurut Ane ya. Jadi bagian ini tuh kayak cuman buat majuin plot aja. Jadi orang lagi bingung ditanggapi dengan ya carilah jawaban gitu ya. Ya makin bingung ya adanya ya. Jadi bukan sebuah keyword yang bisa menuntun ke sesuatu gitu. Jadi ketika Hotaro itu nemu jawabannya ya kayak berasa terlalu tiba-tiba juga. Jadi ya soal ini ya hal minor aja ya guys ya yang pengen Ane tambahin. Dan tentu masih dibikin penasaran sama sosok bapaknya Hotaro itu seperti apa. Selalu ada ya bagian ini ya ketika si Hotaro itu lagi ngobrol sama mamanya lah. Selalu ada gitu ya sorotan ke si bapaknya terutama di fotonya yang ditutupin itu. Nah jawabannya adalah memanfaatkan antusiasme Kajiki terhadap hal-hal mistis terutama kepada UFO untuk memanggil kembali Kemi UFO X. Jadi memanggil kembali untuk bertanya gimana penggunaan X gacha libur kepada si UFO X ini. Dimana soal ini juga didukung sama teman-teman lain si Hotaro yang bersedia membantu Hotaro dalam upayanya satu ini ya. Malah di sini Three Dark Sister datang lagi mengacau dan membawa Sabimaru yang udah sempoyongan ya. Pokoknya dijelaskan kalau Sabimaru itu sekali lagi berubah menjadi Kamen Rider Dread, dia itu bakalan kehilangan nyawanya. Baru juga sekali berubah, Pak. Ditambah faktor katanya energi atau tingkatan alkemi dari Sabimaru itu ya nggak cukup kuat untuk bisa sinkron sama kekuatannya si Dread. Apa pula itu ya. Padahal tapi si Sabimaru ini ya pinter ya. Dari segi intelijensi ya dia itu pinter soal kemi ya. Nah makanya Three Dark Sister itu ambil tindakan. Ya udah kita pakai aja dia sampai mati. Dengan konteks masih ngumpulin data dan jadiin si Sabimaru ini tuh kelinci percobaan. Jadi masih ada kemungkinan ya si Dread ini ya bakalan naik level ya. Sesuai namanya Zero Shiki atau Type Zero. Jadi masih memungkinkan kalau dia itu bakalan naik level lagi ya. Jadi dengan bantuan kemampuan hipnotis dari Atropos lagi ya, si Sabimaru ini tuh berubah kedua kalinya menjadi Kamen Rider Dread. Di sini keren Pak. Jadi ketika ngomong Henshin, Sabimarunya itu nangis ya. Jadi nambah suasana yang agak kelam aja ya. Nah, kejadian yang sama seperti mimpi Hotaro di awal episode ini tuh terjadi akhirnya. Dimana Kajiki yang gak sengaja ngelihat si Dread, malah jadi target tembakannya si Dread ya. Hotaro yang langsung pengen bergegas nyelamatin si Kajiki dari si Dread, dan di tengah-tengah mau berubah malah keinget sama mimpinya dan jadi ragu soal ini. Karena nanti ya dia jadi takut ngebunuh si Sabimaru Senpai ya. Syukur Mas Bengkel ini tuh datang di saat yang tepat. Karena katanya ya udah dipermalukan ya di episode kemarin, jadi dia itu mau ngebales ke si Dread ini. Dan sepertinya si Mas Bengkel ini tuh kayak nggak ada upaya buat nyelamatin Sabimaru deh ya. Jadi dia emang mau ngalahin si Dread aja tanpa memikirkan ada cara atau upaya buat nyelamatin si Sabimaru. Tadinya Anda mikir, wah si Spaneng ini beraksinya gerasak-gerusuk, kayaknya ada cara deh yang dia pikirkan. Taunya ya memang nggak ada gitu ya. Tapi episode ini ya bakalan ngasih impact ke dia ya. Jadi kita lanjut bahas dulu. Jadi memang sengaja sepertinya dibikin seperti itu. Jadi pertarungannya cukup seru. Apalagi Valvarado yang kemarin cuman beberapa kali pukul turu itu ya bisa unggul lawan Dread di sini. Jadi ini tuh bukan nggak konsisten atau tiba-tiba timpang power scalingnya ya. Karena secara usernya si Sabimaru juga yang udah exhausted secara mental dan juga fisik emang jadi melemahkan si Dread ini gitu. Jadi hampir aja dihabisin, tapi Minato Sensei menghimbau agar si Spaneng ini tuh percaya dulu sama upayanya si Hotaro. Harapan itu ada katanya, Gibo ya. Jadi kasihan juga itu Minato Sensei ya. Cuman senjata bermodalkan payung sama pagar disatuin pakai ilmu alkemi, harus lawan semua anggota Three Dark Sister. 3 lawan 1 Pak. Kasihan Pak. Akhirnya ritual pemanggilan UFO X itu dilakukan. Jadi Hotaro itu pakai Sabi Riser ya itu namanya ya. Sementara itu Rinekudo sama Icho Renge itu pakai Kemi Riser. Sementara itu Kajiki juga membantu. Malah komat kamit bahasa roh dia. Ventra Space People. Bagian ini ada yang bikin anak ngakak ya. Jadi pas lagi
semangat-semangatnya manggil gitu ya. Malah si Dread yang muncul depan mukanya si Kajiki. Terus dia kan panik, nabrak tembok, terus pingsan. Ngakak asli ya, kasian jadi badut si Kajiki ya. Tapi emang bikin meriah lah bagian ini. Nah, tanpa diduga-duga, siapa yang jadi salah satu aktor krusial di pemanggilan UFO X ini? Sabimaru ternyata ya, yang lagi jadi Dread dan tarung sama si Valvarado. Tapi masih bisa menyalurkan suaranya ke si iPad-nya yang lagi dipegang sama si Ichorenge ya. Jadi UFO X datang juga, ngisap si Hotaru dan gaya-gaya UFO nyedot orang lah kalau di film-film fiksi ya. Dan dibawa ke isekai di cerita Gachard ini. Ini sepertinya tempat yang sama ketika si Hotaru itu dibawa sama Steamliner dan ketemu sama si Bapak Fugakudo ya. Kalau nggak salah dunianya itu namanya Uroboros ya. Kalau nggak salah ya, Anda lupa-lupa Pak. Uroboros kalau nggak salah ya. Jadi ini tuh emang dunia dan habitatnya para kemi. Jadi kalau ketika si UFO X ini ya lalu lalang ya kesini gitu ya. Ini natif isekai lah. Di sini tentu Hotaru bertanya soal penggunaan dari X Gachalibur ke UFO X. Dan langsung di situ si UFO X ini tuh ngasih Hotaru penglihatan ya akan belt baru yaitu si X Gachard Driver. Jadi itu cuman sepersekian detik banget penglihatannya, tapi si Hotaru ini tuh seperti kayak bisa langsung nangkep semuanya ya. Jadi ini tuh kayak penghematan tutorial dan step by step, yaitu diberi penglihatan ya. Ya udahlah ya, nggak usah protes soal ini ya. Dan UFO X juga langsung secara sukarela masuk ke blank card sehingga si Hotaru itu mendapatkan UFO X Chemi Card. Nah, disinilah highlight episodenya, di mana Hotaru dengan X Gachalibur yang diubah menjadi attachment dan dicolok ke Gachard Driver dan menjadi X Gachard Driver berubah menjadi Kamen Rider Super Gachard Cross UFO X Form. Nah kan, pas pedangnya dilipat tiba-tiba jadi pendek ya, ada proses cutting di sini. Dan ngomongin sequence perubahannya juga mantep sih ini ya, di mana Gachardnya itu kayak kesedot UFO gitu ya, buat dipakein si armor UFO-nya. Bagian helmet dalamnya juga kalau dilihat-lihat itu keren loh ya. Apalagi ada kepala aliennya yang nongol di bagian atasnya itu. Jadi setelah muncul di episode ini, Anda merasa malah makin oke ya si Cross UFO X ini. Sekali lagi, pahamin konsepnya ya. Kalau dibilang keren ya nggak gimana-gimana banget. Tapi dari konsep UFO-nya, detailingnya, ini benar-benar mantep loh si Cross UFO X ya. Jadi yuk teruskan intelijensinya pas ngomentarin lagi soal Form 1 ini. Jadi nggak usah hujat jelek tapi nggak ada asal-usul dan segala macem gitu ya. Jadi jangan hujat tanpa alasan banget lah ya. Nah yang keren, saat si Trida Sister ini tuh melihat si Hotaru ini bisa memakai kekuatan UFO X, di mana ada hukumnya kan, level 10 itu sulit dikendalikan. Dan si Hotaru itu menegaskan, dia itu nggak mengendalikan. Tapi emang Keminya sendiri yang menerima Hotaru sebagai teman. Kan ya suka nek gitu ya sama kata-kata, oh iya aku ingin berteman dengan semua Kemi. Tapi pas bagian kata-kata ini kayak nyes, edan gitu ya, beda vibe-nya ya. Nah kali ini kita diliatin ketika X Gachaliburnya itu diambil dari belt dan diubah lagi jadi pedang. Nggak pakai cut, tapi bagian ujung pedangnya jadi nambah panjang pakai efek. Nah yang kayak gini nice nih ya. Jadi fight-nya juga oke, Gachardnya ya muter-muter kayak UFO ya, walaupun ada bagian yang CGI ketika si Gachard ini yang ngapung-ngapung, tapi itu nggak terlalu mengganggu gimana banget sih ya. Anda benar-benar menikmati fight-nya di bagian ini. Dan gimana nyelamatin Sabimarunya? Yaitu dengan bantuan X Gachalibur yang tiba-tiba jadi kayak mode pancing, Pak. Terus ditarik keluar aja itu si Sabimarunya ya, kayak orang mancing Pak. Agak gimana gitu bagian ini ya. Ini kan salah satu objektif penting gitu ya, tapi secara upaya penyelamatan Anda rasa jadi kurang epic ya. Jadi ya udah deh, itu Dread tanpa user itu udah sempoyongan gitu dan dihabisin sama si Gachard Cross UFO X ini. Jadi finishingnya juga keren. Jadi musuhnya itu kayak disedot dan dibawa sama UFO-nya. Pas nggak berdaya gini langsung ditendang muter-muter. Kenapa sih dari tadi muter-muter? Ya kan UFO, piringan. Jadinya muter-muter, Pak. Jadi Dread yang sudah kalah, Dread Drivernya itu diambil lagi oleh si Atropos dan beranggapan data dari hasil percobaan ini tuh sudah selesai. Jadi katanya Dread ini tuh sudah selesai. Jadi kita tunggu nih ya power scalingnya dan juga sekuat apa si Dread yang setelah ini ya. Jadi Sabimaru itu berhasil diselamatkan, semua orang juga bersuka sambil terharu juga ya. Nah bagian ini sih yang cukup bikin Anda berkaca-kaca ya. Jadi ya penutup yang bener-bener wah mantep lah gitu ya. Jadi kejadian ini juga yang bener-bener ngasih testi seharusnya ya ke si Kurogane Spanner agar percaya dengan yang namanya harapan. Makanya sengaja memang karakternya itu dibuat kayak ya udah terobos gitu ya. Jadi bagian ini tuh bener-bener bakal mempengaruhi beberapa perubahan karakter dia ke depannya sih ya. Bahkan ini tuh bisa jadi awal mulanya ya. Kita tunggu. Jadi episode yang luar biasa ya.
Dan minggu depan udah mulai lagi nih diperdalam relasi antara Hotaru dan juga Rinekudo. Lachesis dan Kloto juga sepertinya ya bakalan berubah jadi Kamen Rider Dread. Nah ini bakal menarik teman-teman ya. Jadi ya apa ya, usernya kuat, ridernya juga kuat. Bakal kita lihat kayak gimana ya. Apalagi bakal melawan si Valvarado juga. Nah dan juga mulai episode minggu depan bakalan fokus ke variasi Super Gachard yang berikutnya, yaitu Cross X Rex ya. Karena sepertinya bakalan langsung keluar di episode itu juga. Jadi kita lihatlah gimana episode minggu depan itu mainin pacingnya. Kalau Cross UFO X kan ya 2 episode kan ya, terhitung dari episode kemarin, episode 12 ya. Jadi ya cukup enak gitu ya eksekusinya di episode kali ini. Nah, beberapa komentar di akhir pembahasan ini teman-teman ya yang mau Ana tambahkan. Walau belum terlalu signifikan, tapi episode ini udah lumayan jadi bukti ya untuk peningkatan seorang Hotaru Ichinose. Jadi Hotaru menurut Ana sih berasa banget MC-nya di episode 1 ini. Apalagi respon-responnya pas dan juga nggak dirasa berlebihan. Terus soal pacing episodenya yang enak banget ya. Walau berasa satset-satset, tapi pacingnya dan beberapa momen-momen itu berhasil bikin naik turun emosi. Di awal kita itu masih dibikin desperate sama kejadian sebelumnya. Jadi nggak tiba-tiba wah happy banget gitu ya. Jadi masih kerasa lah vibe dari episode kemarin. Dan diteruskan di sini ada fase bingung, ada fase kocak, keren, dan ditutup dengan kita itu dibuat terharu. Makanya tak bilang paket komplit episode 1 ini. Dan Ana juga sampai menghela nafas dalam banget loh setelah nonton episode 1 ini. Kayak gitu, kayak wow, dari awal nonton itu nggak ada ekspektasi sama sekali buat episode ini. Paling juga ya upgrade form yang gimana gitu ya, debut upgrade form. Taunya suguhannya itu sampai bikin Ana cukup terngiang loh ini ya. Ana itu berandai-andai kalau episode ini tuh boleh ditunggangi sama Bapak Kazuya Kamihoryochi. Apalagi di fase awal di mana karakter itu galau, desperate, kebingungan. Wah ini makanan Bapak Kamihoryochi banget pak. Dikasih sinematik dan juga pengambilan gambar yang deep. Itu bakal dapet banget pasti emosinya ya. Nah sayangnya mungkin proses itemnya itu yang nggak diceritain, yaitu si X Gachalibur. Jadi melihat padatnya episode ini juga kayaknya ya nggak ada waktu lagi dan nggak ada porsi lagi sih ya. Ya semoga aja masih ada porsi buat nyeritain asal-usul item ini di episode kedepannya yang emang masih fokus ke si Super Gachard. Jadi akan masih satu konteks gitu ya. Jadi semoga masih bisa diceritain juga ya. Yaudah guys, itu dia pembahasannya. Luar biasa sekali episode kali ini. Dan gimana menurut kalian episode 13 Kamen Rider Gachard ini? Gimana soal debut Cross UFO X dan juga beberapa momen-momen menarik lainnya? Silahkan kalian komentarin di bawah. Terima kasih banyak yang sudah menyimak. Pastinya nggak sabar buat episode 14. Cross X Rex bakalan siap debut ya. Ini aja Cross UFO X di luar ekspektasi ya teman-teman ya. Luar biasa sih ya. Jadi jangan lupa komentar. Terima kasih banyak yang sudah menyimak. Kalau ada update-update lainnya pastinya Anda bakal update seperti biasa. Jadi semangat, kita udah masuk bulan Desember. Jadi langsung aja kita terobos dan juga gaskan sampai akhir tahun ya. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye guys.